Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir mengangkat keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Dan bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap Bapak Ibu ada dalam keadaan sehat, senantiasa dilimpahkan di dalam berkat rahmat dan segala kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Di dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-313 yang kali ini akan mengangkat judul Validkah Nubuatan Pendeta di Sosmed? Nas firman Tuhan terambil dari Ulangan 18 ayatnya yang ke-22 yang berkata demikian. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu yang sudah kami baca bersama-sama. Tuhan, kami mohon hikmat dan pengertian. Tuntun kami Bapa supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu saudara banyak kali pernah mendengar istilah nubuat ya, atau penglihatan yang katanya sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan ini adalah era di mana teknologi informasi semakin masif berkembang dengan pesat, sehingga kita tidak jarang melihat ada pester-pester atau pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa ia mendengarkan suara Tuhan, atau yang mendapatkan wahyu ilahi, atau yang mendapatkan satu penglihatan yang kemudian ia sampaikan di sosial medianya, entah melalui platform YouTube atau melalui Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Nah, apakah apakah penglihatan atau nubuatan-nubuatan yang ia sampaikan itu, pewahyuan ini, apakah itu memang valid? Apakah itu memang benar? Ataukah itu cuma sekedar ya dibuat-buat? Ya, kita wajar sih sedikit skeptis ya. Karena hari-hari ini orang bisa membuat konten apa saja untuk mendapatkan rate, mendapatkan exposure ya, supaya bisa viral atau viral. Ya, banyak kali dulu ya, biasanya di penghujung tahun kalau nggak ada goals yang pengen dicapai di tahun yang akan datang, biasanya apa istilahnya? Aduh, saya lupa lagi istilahnya ya. Atau kalau enggak itu seperti sebuah acara di mana menampilkan flashback ya, kejadian-kejadian yang terjadi sepanjang tahun. Nah, biasanya akan diselipin pandangan atau pendapat dari paranormal yang mengaku bahwa mereka adalah peramal. Bagaimana ramalan tentang tahun yang akan datang ke depan itu ya. Ada satu peramal yang terkenal ya. Ya, Mama siapa? Bukan Mama Lemon ya, Mama Loren ya kalau nggak salah ya. Dia meramalkan tahun sekian gelap, dia katakan. Orang mulai berpikir, wah gelap apa artinya ya, tahun sekian gelap, dia katakan. Ternyata benar, Mama Lorennya meninggal sehingga dia gak bisa ngelihat tahun itu. Itu cuma guyon saudara ya. Jadi intinya, kalau ada pastor atau pendeta yang berani menyampaikan satu penglihatan, satu nubuatan, dan dia mengklaim bahwa itu akan terjadi di tahun sekian, atau dia mengklaim bahwa itu akan terjadi di bulan ini, dan itu tidak terjadi seperti yang ia katakan,
maka kita bisa simpulkan bahwa apa yang ia sampaikan bukan dari Tuhan. Sehingga kita bisa simpulkan dia adalah tergolong nabi palsu. Saya banyak melihat pendeta-pendeta seperti ini. Bernubuat katanya. Bahkan ada yang bikin live. Entah itu di Facebook atau di Instagram, atau yang paling banyak sih di YouTube ya. Atau di TikTok sekarang itu ya. Orang live menyampaikan penglihatan dan nubuatan. Tapi penglihatan dan nubuatan itu tidak lebih daripada sesuatu yang kayaknya dibuat-buat aja. Saudara tidak boleh menyampaikan firman Tuhan itu seperti orang atau nabi di perjanjian lama. Karena mereka menggunakan bahasa kiasan atau bahasa-bahasa yang sesuai dengan tata bahasa orang di masa itu, sastranya. Ya, sastra bahasa orang di masa itu ya seperti itu. Memang menggunakan bahasa-bahasa yang sepertinya puitis. Bahasa-bahasa seperti istilah-istilah, perumpamaan-perumpamaan. Nah, beda dengan kita di zaman sekarang. Kalau saudara mengaku nabi, maka sampaikanlah sesuatu yang akurat, yang sesuai dengan zamannya. Saudara jangan membuat kalimat-kalimat seperti nabi di zaman perjanjian lama yang bahasanya bersayap. Tahun ini akan terjadi suatu ledakan yang besar. Nah, itu kan bahasa bersayap. Bagi saya itu ambigu. Ledakannya itu apa nih? Ledakan penduduk gitu ya, ledakan kelahiran atau ledakan gunung meletus atau apapun. Nanti kalau ada gunung meletus lalu di exposure nih, pastor sudah ngomong, oh ya pastor ini ngomong akan ada ledakan, berarti akurat dia ngomong ya, terbukti loh salah satu gunung ini meledak. Jadi seolah-olah benar, padahal itu kan cuma kata-kata bersayap ya, kata-kata puitis yang nggak to the point. Bagi saya itu nggak benar. Tahun ini akan ada krisis ekonomi. Perasaan dari dulu memang terjadi krisis ekonomi terus, saudara ya. Walaupun ya hari-hari ini ya inflasi ditekan, tapi inflasi ditekan sampai titik deflasi. Ya, saya juga bingung ya kenapa deflasi jadi nggak bagus ya. Padahal kan harga semakin murah, kata orang sih daya beli masyarakat mulai turun ya. Tapi intinya saudaraku ya, krisis ekonomi yang paling keras sih yang kami alami itu ya waktu COVID-19 ya. Banyak orang gulung tikar ya, usahanya bangkrut ya. Jadi jangan bilang bahwa COVID itu jadi alasan. Nggak, banyak orang itu menderita gara-gara COVID ya. Karena nggak bisa beraktivitas, nggak bisa melaksanakan usahanya dengan baik ya. Dan itu sangat memukul ekonomi negara kita. Jadi banyak negara lain pun akhirnya ya malah jadi tambah parah. Saya bersyukur ya Indonesia masih aman-aman saja bisa melewati masa krisis itu. Jadi kalau hari ini ada orang membanding-bandingkan, wow di zaman presiden ini bagus, zaman presiden ini. Saudara nggak tahu kalau di zaman presiden yang bagus itu ada COVID-19 juga hancur juga saudara ya. Setahu saya pemerintah kita ada berutang sekitar 1.000 triliun lebih kayaknya ya untuk mengatasi COVID ini. Itu ada sebuah komitmen yang luar biasa ya. Ngurus 275 juta penduduk Indonesia ini ribet saudaraku ya. Tidak semudah yang saudara kira. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus, kita kembali ke poinnya ya di sini. Pastor-pastor yang berkata-kata bahwa mereka bernubuat atau penglihatan-penglihatan itu banyak yang penglihatannya itu yang bagi saya itu kayak dibuat-buat saja. Mereka menggunakan simbolisasi Alkitab, tapi tidak lebih, tidak ada yang, bagi saya ketika saya mendengar tidak ada sesuatu yang berkuasa. Ketika Elia berbicara di hadapan raja ya, Raja Ahab ya, dia berbicara dengan lantang bahwa akan terjadi kekeringan selama sekian tahun sampai aku berkata. Baru hujan turun, baru hujan akan turun. Dia berkata dengan tegas dan itu terjadi dan Tuhan meneguhkan perkataannya itu. Lah banyak orang-orang saya lihat kok pastor-pastor pendeta di sosial media bernubuat gak ada yang terjadi kok.
Kalau yang terjadi ya dicocok-cocokin oleh karena perkataannya bersayap. Dicocok-cocokin seakan-akan benar. Lah bagi saya juga gak akan ada gunanya juga. Nubuat-nubuat seperti itu buat apa? Lebih baik orang-orang diajarkan mengasihi Tuhan lah. Ya, diajarkan mengasihi Tuhan, diajarkan kebenaran firman supaya gak mudah dibodohin, disesatkan. Supaya jangan mudah meninggalkan Kristus. Ya, karena tidak punya dasar iman yang kokoh, yang benar. Supaya punya pemahaman yang benar. Supaya bisa menjawab kalau orang bertanya kepada saudara, pengen menyesatkan saudara, saudara bisa menjawab, punya hak jawab yang tepat, yang presisi, yang bagus, yang menunjukkan iman saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saya ditanya apakah valid nubuatan pendeta-pendeta di sosmed, enggak. Saya pikir kebanyakan diantaranya itu cuma pengen dapat exposure doang. Ya saya nggak tahu hari ini ada nggak. Coba tag saya saudara ya, atau tulis di kolom komentar supaya saya cek. Wah, ngecek kodam nih ya. Mana menurut saudara hamba Tuhan atau pastor yang bernubuat dan nubuatan itu sering terjadi? Ya, beberapa waktu kemarin ada katanya peramal India yang meramalkan tentang kiamat terjadi dan sampai direvisi loh tanggalnya saudara. Satu kali gak terjadi direvisi, katanya diundur. Kemudian yang kedua gak terjadi, ya sudahlah. Ini sudah hancur lah sudah. Ya, hancur sudah kredibilitas Anda sebagai seorang peramal. Ya, kompetensi Anda sudah tidak ada lagi ya. Sudah ada harga dirinya lagi sudah. 2 kali bernubuat dan gagal itu sudahlah. Pensiun aja lah dari peramal ya. Dan seharusnya juga hamba-hamba Tuhan atau pastor-pastor yang mengaku nabi yang bernubuat sampai ditampilkan di TV di TV digital ya, di platform itu, dan kalau tidak terjadi ya sudahlah, saudara pensiun aja bernubuat. Lebih baik beritakan tentang Kristus, ajarlah kebenaran kitab suci yang benar, ajarlah pengajaran-pengajaran yang sehat lah. Jangan mengajarkan jemaat apa sih mendengarkan. Supaya apa? Supaya saudara dapat exposure. Oh, dia nih seorang nabi. Jadi saudara diundang di mana-mana gitu. Jadi orang kebanyakan membawa fokus jemaat kepada dirinya, bukan kepada Kristus. Seorang hamba Tuhan yang benar tuh harusnya menunjuk kepada Kristus. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Ketika orang berbondong-bondong datang kepada dia, dan ketika ada Yesus di situ, dia langsung menunjuk kepada Yesus. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Seorang hamba Tuhan harus menunjuk kepada Kristus. Jangan menunjuk kepada dirinya. Atau jangan membuat orang mengidolakan kita. Karena saudara sudah salah jalan berarti. Biarlah kita semakin kecil dan Kristus yang semakin bertambah-tambah dalam hidup kita. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami supaya kami lebih menunjukkan hati kami kepada pengajaran-pengajaran yang sehat dalam kebenaran firman-Mu. Bukan dininabobokan oleh nubuatan dan pewahyuan atau penglihatan yang belum tentu benar adanya. Kami tidak lantas juga menghakimi Tuhan, tapi biarlah hamba-hamba Tuhan ini tetap kembali melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya dengan benar, dengan jujur, dengan tulus di hadapan Tuhan. Yakni menuntun banyak orang untuk mengenal Engkau, untuk mengikuti Engkau dengan sungguh, memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Yesus seumur hidupnya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.